kepada kita nikmat Islam serta iman. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa mengikuti hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat tentang bagaimana menerapkan filosofi menghadapi hidup dalam Islam melalui syukur, qanaah, tawakal dan ikhlas serta mempelajari insya Allah terdahulu. Jika kita bisa mempraktikkan poin-poin ini, insya Allah kita dapat memanfaatkan dan menikmati setiap detik yang Allah berikan. Kalau begitu, mari kita mulai. Syukur kunci untuk setiap nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengagunkan, sesungguhnya Dia Maha bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kau meninggalkan nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, jamaah subuh sekalian, pada ayat ini Allah memerintahkan kita dan menjelaskan bahwa kita harus selalu bersyukur. Tetapi syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga dengan hati yang penuh penerimaan dan perbuatan yang menjaga nikmat tersebut. Dengan bersyukur, kita akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan di tengah sekalipun, Rasulullah adalah teladan yang selalu mensyukuri setiap nikmat kecil maupun besar. Karena dengan syukur, hidup kita menjadi lebih ringan dan penuh dengan kebahagiaan. Selanjutnya, qanaah, rasa cukup yang membawa ketenangan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa al-ghina 'an kasratil amwal, walakinnal ghina 'an nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Qanaah adalah sikap rasa cukup dengan apa yang Allah berikan tanpa mengeluh kehilangan atau merasa iri dengan orang lain. Orang yang mampu bersikap qanaah adalah orang yang mampu menemukan ketenangan batin hanya dalam kehidupan yang sederhana dan pada juga perluan dunia yang akhir. Selanjutnya, tawakal, menyerahkan segala masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini dalam Quran surah Al-Imran ayat 199. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah melakukan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Pertemuan Quran surah Al-Imran ayat 199. Tawakal adalah sikap mengerjakan segala macam usaha atau ikhtiar kepada Allah setelah kita berupaya maksimal dalam menjalankannya. Dengan tawakal, kita tidak akan cemas pada masa depan atau hasil dari usaha kita, karena kita yakin bahwa Allah telah melakukan yang terbaik untuk kita. Selanjutnya, ikhlas, menikmati setiap amal dan pengorbanan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang terkenal yang berbunyi, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas dalam beramal akan membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Karena kita ikhlas dan amal yang kita lakukan besar maupun kecil akan membawa ketenangan yang dilakukan oleh mengingatkan kepada Allah SWT. Dan terakhir, kisah kaum sufi. Kaum sufi dikenal sebagai kelompok yang sangat mendapatkan kedekatan spiritual dengan Allah. Mereka mencari kebahagiaan sejati bukan dengan harta, tapi dengan zikir, tafakur atau merenung dan ibadah yang tulus. Salah satu terkenalnya itu Imam Al-Ghazali, banyak menghasilkan karya-karya yang terkenal yang menjelaskan pentingnya mensucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada salah satu karya terkenalnya, Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta duniawi, melainkan hubungan mendalam dengan Sang Pencipta. Kaum sufi juga mengajarkan zuhud, yaitu menjauhi keinginan duniawi untuk fokus pada akhirat. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia seutuhnya, tapi tidak meninggalkan dunia itu menguasai hati kita. Dan kaum sufi ini kita belajar bagaimana kita hidup sederhana tapi tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya akan memberikan kesimpulan bahwa filosofi menikmati hidup dalam Islam bukan tentang seberapa banyak kesenangan dunia yang kita raih, melainkan tentang seberapa banyak kita memahami bahwa kehidupan ini hanya ada amal
syukur, qanaah, tawakal dan ikhlas, insya Allah kita akan menikmati sedetik kehidupan ini dengan bermakna. Maka kita akan merasa ringan dan tenang tanpa tahu bahwa segala yang kita lalui adalah bagian dari perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saya dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.